Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran nahwu, yaitu gramatikal bahasa Arab, dengan menggunakan metode yang ada dalam kitab An-Nahwu Al-Wadih, karangan Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pelajaran pertama, yaitu tentang Al-Jumlah Al-Mufidah. Sebelumnya, kita harus mengenal dulu beberapa istilah di dalam bahasa Arab, yaitu pertama harfun. Harfun artinya huruf, kemudian kalimatun. Kalimatun artinya kata, kemudian jumlatun. Jumlatun artinya kalimat. Jadi jangan sampai kebalik di dalam bahasa Arab. Kalimah artinya kata, jumlah artinya kalimat. Harfun, kalimah, jumlah. Baiklah, kita ke pelajaran kita, yaitu al-jumlah al-mufidah. Al-jumlah artinya tadi kalimat. Al-jumlah al-mufidah kalau kita terjemahkan artinya adalah kalimat yang berfaedah. Baiklah, kita akan mempelajari apa itu jumlah mufidah dan mengapa disebut jumlah mufidah. Sebelumnya perhatikan contoh berikut. Al-bustanu jamilun. Artinya kebun itu indah. Al-bustanu kebun. Jamilun indah. Kemudian contoh yang kedua, asyamsu tali'atun. Matahari itu terbit. Asyamsu matahari, tali'ah terbit. Kemudian syamma aliyun wardatan. Ali mencium bau ini. Syamma ini mencium bau ya. Wardatan, bunga mawar. Kemudian qatofa Muhammadun zahrotan. Muhammad qatofa memetik zahrotan, bunga. Kemudian ya'ishu samaku fil ma'i. Ikan, as-samaku ikan, ya'ishu hidup, fil ma'i di dalam air. Kemudian yaksurun nakhilu fi misra. Yaksuru artinya banyak, an-nakhilu pohon kurma, fi misra di Mesir. Baiklah, ada 6 contoh di sini. Sekarang perhatikan contoh yang pertama, al-bustanu jamilun. Kalimat ini terdiri dari 2 kata, yaitu al-bustanu artinya kebun, kemudian jamilun artinya indah atau bagus ya. Al-bustanu jamilun merupakan kalimat yang dapat kita fahami maknanya, yaitu kebun itu indah. Namun apabila kita lafadzkan atau kita katakan satu kata aja, contohnya al-bustanu saja, maka kita tidak bisa memahami maksudnya secara utuh. Al-bustanu, kebun. Ada apa dengan kebun? Atau sebaliknya, kita hanya mengucapkan jamilun saja, indah. Maka kita tidak akan memahami maksud dari perkataan tersebut. Jamilun, indah. Apa maksudnya? Apa yang indah? Namun apabila kita katakan, lafadzkan secara utuh, al-bustanu jamilun, maka kita bisa mengerti, bisa memahami maksud dari perkataan tersebut, yaitu kebun itu indah, al-bustanu jamilun. Maka kita dapat memahami makna kalimat yang lengkap dan juga kita mendapatkan faidah yang sempurna, yaitu berupa kita memahami bahwa kebun itu bersifat indah. Nah, susunan kata di atas, al-bustanu jamilun ini disebut jumlah mufidah, atau kalimat yang memberikan faidah yang sempurna, yaitu makna kalimat yang lengkap atau yang utuh yang dapat kita fahami. Begitu juga dengan contoh yang lainnya, asyamsu tali'atun, syamma aliyun wardatan, dan seterusnya. Ini semua adalah jumlah mufidah karena kita dapat memahami maknanya secara utuh sehingga kita dapat mengambil faidah yang sempurna. Berbeda kalau misalkan di contoh yang kedua nih, kita hanya mengatakan asyamsu saja, matahari. Maka kita tidak mengetahui apa maksudnya, ada apa dengan matahari, dan seterusnya. Atau misalkan di contoh yang kelima, kita hilangkan al-maknya, ya'ishu samaku fi. Ikan itu hidup di mana? Bukan merupakan jumlah mufidah. Namun apabila kita lengkapi kalimatnya dengan al-ma'i sehingga menjadi ya'ishu samaku fil ma'i,
ikan itu hidup di dalam air, maka kita bisa memahami maknanya secara utuh dan kita bisa mengambil faidah yang lengkap atau yang sempurna. Maka ini disebut jumlah mufidah atau kalimat yang memberikan faidah yang sempurna, atau kita juga bisa sebut kalimat sempurna. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan sebuah kaidah, yaitu at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalaman. At-tarkib, susunan kata, alladzi yufidu faidatan tammatan, yang memberikan faidah berupa makna yang sempurna, yusamma jumlatan mufidatan, dinamakan dengan jumlah mufidah, wa yusamma aidan kalaman, dan dinamakan juga dengan kalam. Jadi jumlah mufidah ini bisa juga kita sebut kalam. Sekarang apabila kita perhatikan semua contoh yang ada di sini, semua kalimat atau jumlah mufidah ini terdiri dari beberapa kata dan minimal terdiri dari 2 kata. Al-bustanu jamilun asyamsu tali'atun, dan juga bisa terdiri dari 3 kata atau lebih. Syamma aliyun wardatan, qatafa muhammadun zahrotan, ya'ishu samaku fil ma'i, yakthurun nakhilu fi misro. Jadi bisa terdiri dari 2 kata, 3 kata, 4 kata, atau mungkin lebih. Dan seperti yang telah kita ketahui tadi, bahwasanya jumlah mufidah tidak bisa hanya terdiri dari 1 kata. Contoh al-bustanu, tanpa jamilun ya, al-bustanu saja, kebun. Maka itu tidak menjadi jumlah mufidah. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, al-jumlah al-mufidah qad tatarakabu min kalimataini wa qad tatarakabu min aktsar wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Al-jumlah mufidah, jumlah mufidah itu qad tatarakabu min kalimataini, kadang terdiri dari 2 kata. Wa qad tatarakabu min aktsar, dan kadang terdiri dari lebih dari 2 kata. Wa kullu kalimatin fiha, dan setiap kata yang ada di dalamnya, di dalam jumlah mufidah tersebut, tu'addu juz'an minha, dihitung sebagai bagian daripada jumlah mufidah tersebut. Nah, jadi tidak bisa hanya terdiri dari 1 kata, tapi minimal terdiri dari 2 kata. Namun, nanti kita akan menjumpai jumlah mufidah yang hanya terdiri dari 1 kata. Seperti kum, berdirilah. Ijlis, duduklah. Takallam, berbicaralah. Nah, semua lafaz ini merupakan jumlah mufidah. Kenapa? Karena kita bisa memahami maknanya secara utuh, sehingga kita bisa mengambil faidah yang sempurna. Kum, berdirilah. Ijlis, duduklah. Takallam, berbicaralah. Jadi ini sebenarnya terlihat seperti bertentangan dengan kaidah yang tadi. Namun sebenarnya semua jumlah ini atau semua kalimat ini sebenarnya tidak hanya terdiri dari 1 kata, tapi terdiri dari 2 kata. Hanya saja ada yang namanya kalimah malfudhoh atau kata yang dilafadzkan, dan ada kalimah goiru malfudhoh atau kata yang tidak dilafadzkan. Di dalam contoh ini, kata yang dilafadzkan adalah kum, ijlis, dan takallam. Ini merupakan kata yang dilafadzkan. Terus apa kata yang tidak dilafadzkan? Kata yang tidak dilafadzkan adalah anta atau kamu. Jadi sebenarnya jumlah atau kalimat ini bukan hanya kum, tapi kum anta. Berdirilah kamu. Ini juga bukan hanya ijlis, tapi ijlis anta. Duduklah kamu. Ini juga bukan hanya takallam, tapi takallam anta. Berbicaralah kamu. Hanya saja ada kalimah malfudhoh atau kata yang dilafadzkan, dan ada kalimah goiru malfudhoh atau kata yang tidak dilafadzkan. Mengapa anta ini tidak dilafadzkan? Karena walaupun tidak dilafadzkan, kita sudah bisa memahami maksud dari jumlah atau kalimat tersebut. Sehingga anta ini boleh dilafadzkan dan boleh tidak dilafadzkan. Nah, inilah pelajaran kita kali ini tentang jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Baiklah, sekarang kita menuju ke tamrin atau latihan. Mayyiz al-jumal al-mufidata fit tarakib al-atiyah. Bedakan mana yang merupakan jumlah mufidah di antara susunan-susunan kata berikut. Di sini ada laisal jawu,
cuaca bukan, al-jawu cuaca ya. Kemudian akala faridun, farid makan. Kemudian al-qitaru sari'un, kereta api itu cepat. In ijtahadta, jika kamu berusaha keras. Kemudian laital maridu, semoga orang sakit itu. Kemudian as-thawbu nazifun, pakaian itu bersih. Kemudian al-kitabul ladzi, buku yang. Kemudian al-bintu al-muta'allimatu, anak perempuan yang terpelajar itu. Nah, di sini beberapa susunan kata ini ada di dalamnya yang merupakan jumlah mufidah. Dan coba bedakan mana yang jumlah mufidah di antara susunan-susunan kata berikut. Nanti apabila sudah menjawabnya, bisa dilihat atau dicocokkan dengan jawaban yang benar yang akan saya tulis di deskripsi video. Mungkin itu saja pelajaran kita kali ini. Syukron, illa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.